Setelah keluarga Sasa pergi, Viv melirik Eren dengan rasa ingin tahu, jika dia tidak mengungkapkan identitas dirinya sebelumnya, ketenangan pemuda ini masih masuk akal, tapi sekarang setelah Viv mengungkapkan identitasnya, bocah itu masih tidak bereaksi sama sekali. Apakah dia tidak mengenalku? Viv merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dia adalah artis lini pertama, tetapi segera dia merasa konyol dalam hati. Biasanya, dia selalu berharap orang lain tidak mengenalnya, tetapi sekarang, dia merasa tidak nyaman karena seseorang tidak mengenalnya. Oh, bukankah ini artis besar? Kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, suara seorang wanita dengan nada menggoda terdengar. Kalimat ini datang dari mulut seorang wanita berpakaian indah. Pihak lain berusia 25-26, dia mengenakan gaun merah yang megah. Ada perhiasan yang sangat tergantung di telinganya, outfitnya saja bernilai miliaran. Yang paling mencolok adalah 2 gunung di dadanya, yang tidak berlebihan untuk disebut susu sapi. Tanpa menunggu Viv berbicara, Mayangsari melanjutkan, awalnya aku mengira kamu begitu polos dan suci sehingga kamu tidak akan pernah menundukkan kepalamu kepada siapapun, aku tidak menyangka kamu datang ke pesta ulang tahun Tuan Muda Sambo. Menghadapi ejekan dan hinaan Mayangsari, wajah cantik Viv menjadi sangat jelek. Mayangsari ini hanya artis lini ketiga, pemeran wanita pendukung di film sebelumnya. Sebelum Viv menyinggung Yoran, pihak lain selalu mencoba menyanjungnya. Viv juga membantunya mendapat 2 peran yang relatif bagus. Tanpa diduga, setelah Viv mendapat musibah, Mayangsari segera memutuskan kontak dengannya. Setiap bertemu, dia akan selalu menghina Viv, ingin Viv merasakan bagaimana sakitnya jatuh. Melihat wajah Viv yang kesal, Mayangsari merasa sangat senang dan bangga. Dulu, dia hanya bisa memandang Viv untuk menyanjung dan iri, tapi sekarang, dia bisa mengejek dan memaki sesuka hati. Setiap kali mengejek pihak lain, dia bisa merasakan kesenangan yang tak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Eren menutup matanya dan tiba-tiba membuka matanya, melirik Mayangsari dengan ringan, telapak tangannya di bawah meja tiba-tiba melambaikan jari-jarinya dengan semburan cakra. Tenaga dalam melewati udara dan berhasil jatuh ke perut bagian bawah Mayangsari. Mayangsari, yang mau terus mengejek Viv, tiba-tiba mengubah wajahnya secara tiba-tiba, karena dia merasakan gelombang tiba-tiba di perut bagian bawahnya dan mengeluarkan suara, "Gurk." Anjay. Dia berteriak diam-diam dan hendak mencari kamar mandi, tetapi pada saat ini, kentut bau sudah mengalir dari lubang pantatnya. Dia tidak bisa menahan kentut bahkan jika dia sudah menjepit kakinya dan menahan anusnya. Tidak, tidak, tidak. Suara aneh datang dari pantatnya. Pada saat yang sama, bau busuk menyebar ke sekeliling, menyebabkan para tamu di sebelah mereka mengerutkan kening. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk menutupi hidung mereka dengan tangan. Mayangsari menjadi gila dengan kentut berantai yang begitu keras di antara banyak penonton. Untuk menghadiri pesta ini, dia sepenuhnya sudah bersiap, dia bahkan tidak sarapan. Tapi itu adalah kesialan yang begitu besar. Mungkin baunya terlalu tidak enak, beberapa tamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini menjijikkan. Benar. Benar, badut memang cuma badut, tidak punya etika. Mendengar kata-kata ini, Mayangsari terkejut dan marah, tanpa sadar menunjuk ke arah Viv dan berkata dengan keras, bukan aku yang kentut barusan, itu dia. Ya, dia yang kentut. Viv tertegun sejenak, ketika dia hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan, suara lain datang dari belakang Mayangsari, suaranya bahkan lebih keras, baunya bahkan lebih kuat. Beberapa tamu mencium bau dan tidak bisa menahan muntah. Muntah tampaknya menular, tamu di sebelah tidak bisa menahan muntah. Beberapa orang bangkit dan berjalan keluar, beberapa orang berteriak agar Mayangsari keluar. Melihat bahwa Mayangsari, yang masih sombong beberapa waktu lalu, tiba-tiba menjadi target ribuan orang, Viv tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung untuk sementara waktu. Tetapi dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya, tetapi anehnya dia sepertinya tidak mencium bau busuk,
tapi mana dia tahu, baunya sudah diisolasi oleh Eren. Pada saat ini, Mayang Sari sudah sangat malu untuk tinggal di sini, langsung berlari keluar dari ruang pesta. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12 siang. Seorang pelayan keluarga Sambo datang ke panggung tinggi aula pesta Taman Batu Air untuk berbicara, kemudian mengumumkan pembukaan hidangan. Serangkaian hidangan lezat dibawa ke meja. Eren tidak sungkan. Dia mengambil sumpit dan makan, yang membuat beberapa pengusaha di meja yang sama diam-diam mengerutkan kening. Siapa nama adik kecil ini? Tiba-tiba, seorang pengusaha paruh baya dengan perut buncit yang duduk di kanan Eren bertanya. Nada suaranya agak meremehkan dan menghina. Meskipun pesta keluarga Sambo penuh dengan makanan dan wine yang enak, tetapi tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekayaan mereka. Mana ada seperti pemuda ini, yang mirip setan kelaparan. Eren Brown. Eren menjawab, lalu siapa ayahmu? Pengusaha paruh baya itu bertanya lagi. Grisa Brown. Eren terus menjawab. Segera, pengusaha paruh baya itu benar-benar lega. Dia belum pernah mendengar tentang orang seperti Grisa. Senyum di wajahnya juga mengkerut. Dia berhenti memperhatikan Eren. Waktu berlalu perlahan. Tiba-tiba, sebuah seruan terdengar, Tuan Muda Sambo datang, bersulang. Segera, aula pesta yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang mendongakkan kepala mereka untuk melihat pintu masuk aula pesta, tetapi wajah cantik Viv menjadi pucat, makin banyak kekhawatiran dan kecemasan di matanya. Segera, seorang pria muda yang ramping dan tampan berjalan ke ruang pesta, diikuti oleh dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita. Untuk sesaat, para tamu yang hadir berdiri satu demi satu dan memberi selamat. Yoran datang ke tengah aula pesta, mengambil gelas wine dari pria di sebelahnya, mengangkat tangannya dan menahannya, kemudian aula menjadi sunyi lagi. Saya merasa sangat terhormat semua bisa menghadiri pesta ulang tahun saya. Segelas anggur ini adalah penghargaan untuk semua orang. Dengan persetujuan semua orang mengangkat gelas mereka bersama-sama, tetapi Eren duduk di kursi tanpa bergerak sama sekali. Adegan mencolok ini membuat wajah pria dan wanita di samping Yoran tiba-tiba suram. Dan Viv juga memperhatikan adegan ini, segera mengingatkan dengan suara rendah, kamu cepat berdiri. Pengusaha paruh baya di sebelah kanan meraung dengan keras, nak, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Sambo, cepat berdiri. Yoran, yang meminum anggur di gelas, juga mendongakkan kepalanya dan melihat ke atas, cahaya dingin melintas di matanya, berbisik kepada pria di sampingnya, periksa asal-usul anak ini. Setelah itu, dia melihat ke Viv lagi, tidak bisa menahan senyum penuh makna, yang membuat hati Viv merinding, dia diam-diam khawatir. Setelah mengucapkan beberapa kata sambutan lagi, Moran bersiap untuk pergi. Lagi pula, semua orang di aula ini memiliki latar belakang keluarga dan kekayaan yang kurang lebih sama. Dia datang untuk bersulang sudah cukup untuk menghargai mereka. Tunggu. Pada saat ini, Eren tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan menghentikan Yoran yang hendak pergi. Ada masalah, adik kecil. Yoran berbalik, menatap Eren dengan main-main, menyipitkan mata dan bertanya. Tidak ada masalah. Aku cuma mau hancurkan ilmumu. Saat berbicara, Eren berjalan keluar dari tempat duduknya dengan segera, berhenti 2 meter jauhnya, menatap Yoran sambil berkata. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang pesta menjadi sangat sunyi, kemudian semua orang memandang Eren dengan tatapan mata terkejut, anak ini gila, berani pergi ke rumah Sambo untuk memprovokasi Tuan Muda Sambo. Setelah keheningan singkat, ada keributan di ruang pesta, siapa pemuda ini? Beraninya begitu sombong. Ya, Tuan Muda Sambo sudah mencapai tingkat cakra murni. Di Kaktuar, dia generasi muda yang hampir tak tertandingi. Benar, jangankan generasi muda, bahkan di generasi yang lebih tua, berapa banyak dari mereka yang bisa menyaingi Tuan Muda Sambo? Ciek, ciek, bocah ini benar-benar berani ganggu singa tidur. Haha. Nasib pemuda ini selesai, memprovokasi orang lain boleh saja, tetapi malah memprovokasi Tuan Muda Sambo. Viv juga terkejut,
mulutnya terbuka membentuk bentuk O. Awalnya, dia tidak tahu apa yang disebut master, tapi pengalamannya ditolak oleh para kru. Vendor endorse juga memutuskan kontrak mereka satu demi satu. Setelahnya sikap perusahaan juga berubah drastis. Dia baru tahu kemudian, ada sekelompok orang yang di atas orang biasa dan hukum, orang-orang ini disebut master. Dan Yoran adalah master di antara para master. Katanya bahkan senjata api tidak bisa melumpuhkannya. Tidak berlebihan untuk menyebut orang seperti itu sebagai Superman. Namun kini, remaja yang seharusnya masih duduk di bangku SMA ini justru mengatakan mau menundukkan Yoran. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya sedikit gemetar, karena dia berpikir bahwa Eren dibawa olehnya, jika Yoran salah mengira bahwa Eren disuruh olehnya. Pihak lain tidak mengambil tindakan terhadapnya secara langsung, sudah membuatnya hampir tidak bisa bekerja di industri hiburan. Jika Yoran salah paham, dia benar-benar tidak memiliki solusi untuk bertahan. Memikirkan hal ini, dia menahan emosinya, bergegas segera, meraih lengan Eren, dan berkata kepada Yoran, "Maaf Tuan Muda Sambo, dia adalah sepupuku, pikirannya sedikit tidak normal, kamu jangan pedulikan dia." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tertegun sejenak, kemudian ekspresi kemarahan muncul di wajah mereka. Seseorang bahkan tertawa dan berkata, "Tidak heran, ternyata idiot." Betul, betul, bagaimana mungkin seseorang memprovokasi Tuan Muda Sambo, kalau idiot sih, masuk akal. Namun, Eren sedikit tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga tahu bahwa artis wanita itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya, tetapi mau menyelamatkannya. Tatapan mata Yoran menjadi lebih ambigu, dia tersenyum, karena Nona Ganar sudah bicara, "Saya akan menghargai, bawa sepupumu kembali, jaga dia, jangan biarkan dia melakukan hal-hal bodoh." "Terima kasih Tuan Muda Sambo, terima kasih Tuan Muda Sambo." Viv buru-buru mengucapkan terima kasih, kemudian menarik Eren ke kursi. Tapi dia menyadari tidak bisa menggerakkan Eren, dia buru-buru berkata dengan suara rendah, "Aku mohon, kembalilah bersamaku, dia bukan seseorang yang bisa kamu provokasi." Tiba-tiba, Eren menunjukkan giginya dan tersenyum pada Viv, "Jangan khawatir, cuma keluarga Sambo belaka." Suara Eren tidak terlalu keras, tetapi mencapai telinga semua orang di aula pesta yang tenang ini. Untuk sementara, banyak orang diam-diam mengeluarkan suara, "Woh, woh. Pemuda ini mau bunuh diri." Tidak cukup memprovokasi Tuan Muda Sambo, tetapi sekarang dia benar-benar memprovokasi seluruh keluarga Sambo. Wajah Yoran juga menjadi dingin, lancang. Dengan teriakan keras, pemuda di belakang Yoran tiba-tiba maju, langsung melintasi jarak 2 meter, mengepalkan tangannya dan menghantam dada Eren. Nama orang ini adalah Yosua, pelatihannya sudah mencapai puncak tingkat cakra dasar, dia berpikir bahwa pukulannya cukup untuk melukai serius bocah idiot ini. Tapi saat tinjunya hendak menyentuh dada Eren, tiba-tiba dia merasa gelap di depannya. Masih terlambat selangkah. Bang! Gelombang sebuah telapak tangan jatuh di wajahnya, kekuatan yang kuat menghantam kepalanya, menjatuhkannya. Melihat Yosua, yang dengan lembut jatuh ke tanah seperti mie, ruang pesta yang sudah sepi menjadi lebih mencekam. Adapun Yoran, hatinya sedikit terkejut, ekspresinya menjadi serius. Untuk bisa mengalahkan Yosua dengan satu gerakan, meskipun mungkin dia meremehkan musuh, itu jelas bukan sesuatu yang cukup dilakukan oleh master tenaga dalam biasa. Pihak lain minimal sudah mencapai tingkat awal cakra murni. Masih sangat muda begini sudah menjadi master tingkat cakra murni, dia merasa sangat tidak terima. Pada saat yang sama ada kecemburuan kuat dan niat membunuh tebal di hatinya, karena dia mencapai tingkat cakra murni di umur sekitar 24 tahun, anak ini paling 17-18 tahun. Mati. Sambil menggeram ringan, sosok Yoran tiba-tiba maju, wush. Pedang lentur muncul dari pinggangnya dan berubah menjadi hujan pedang yang cerah, menutupi Eren dan Viv. Sebelum pedang cakra yang ganas mendekati tubuhnya, Viv merasakan kematian,
dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya dengan takut. Di sisi lain, ekspresi Eren tetap tidak berubah. Dia mengangkat tangannya untuk terus-menerus memukul. Kekuatan telapak tangannya seperti ombak, berguling tiada henti, langsung menahan semua pedang cakra dan menghancurkannya. Kemudian, telapak tangannya dengan ringan menapak di dada Yoran. Bok! Yoran terpental tatapan tidak percaya. Dia jatuh ke lantai, meluncur 7 atau 8 meter sebelum dia berhenti. Dia memukulkan tangan kanannya di tanah dan mau menggunakan kekuatannya untuk melompat, tetapi dia merasakan lengannya lemas, dan perut bagian bawahnya terasa seperti ditusuk pisau yang dipelintir. CG. Yoran bahkan memuntahkan 3 teguk darah, wajahnya sangat pucat, dia jatuh ke tanah dengan lembut. Kamu benar-benar hapus ilmu Tuan Muda. Melihat adegan ini, wanita muda dari keluarga Sambo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Eren dengan ngeri. Kamu kira aku bercanda? Eren tersenyum dingin, hari ini, aku tidak hanya akan hapus ilmu dia, tetapi juga semua master dari keluarga Sambo. Mulutmu keras juga. Apakah benar-benar berpikir keluarga Sambo isinya boneka kayu? Pada saat ini, suara marah terdengar, kemudian terlihat sekelompok orang mendekat segera, dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan wajah besar dan telinga tebal dengan pakaian hitam. Dia adalah kepala keluarga Sambo yang sekarang, Yenovah Sambo, yang sudah mencapai tingkat akhir cakra murni di tubuhnya. Setengah dari kakinya sudah melangkah ke tingkat Auron. Ketika tatapan mata Yenovah jatuh pada Yoran, wajahnya tiba-tiba tegang. Dia datang kepadanya dengan berteriak, mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya. Segera, wajahnya menjadi lebih jelek, 2 sinar cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya, aura dingin menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan para tamu di seluruh ruang pesta gemetar diam-diam, mengalami ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Kamu bajingan, beraninya kamu hapus ilmu putraku. Ayah, bunuh dia, bunuh dia. Yoran tiba-tiba meraih lengan Yenovah dengan erat dan berteriak dengan nada yang sangat kesal. Oke, ayah berjanji padamu. Yenovah mengangguk keras, niat membunuh di hatinya melonjak. Yoran adalah masa depan keluarga Sambo, sekarang dia sudah menjadi cacat. Kakak, kamu adalah kepala keluarga, kenapa kamu yang harus maju, biar aku saja yang maju. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan tingkat akhir cakra murni melangkah keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah Yohan Sambo, master tingkat cakra murni dari generasi tua keluarga Sambo. Sedikit ragu, Yenovah mengangguk, menasihati, maju, jangan lengah. Baik, Yohan juga mengangguk, menghunus pedang panjang yang dibawanya. Serak, ditemani oleh suara lengkingan pedang yang jelas, cahaya pedang seperti kilat datang langsung ke tenggorokan Eren.